Beberapa saat kemudian, aku pun menoleh ke arah kebun lada di atas tebing. Mataku pun menangkap sesosok dengan baju putih, berdiri agak sedikit membungkuk, sedang memperhatikanku. Awalnya, aku berpikir itu pasti nenek, pemilik kebun tersebut, yang mau menyuruhku pulang, karena kami mandi di sungai di tengah hari. What's up everybody, jumpa lagi bareng gue Randy di sini di channel horor kesayangan kita, Horor Area. Ini tempatnya horor. Gimana nih kabarnya kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan selalu dalam lindungannya. Amin. Kali ini, gue akan bawain sebuah cerita horor yang cukup serem, berjudul Sosok Penghuni Kebun Lada, karya Pak Moto. Walaupun ini singkat, tapi ini cerita nyata loh. Tanpa banyak bacot lagi, yuk kita simak ceritanya sama-sama di Horor Area. Ini adalah sebuah cerita yang aku alami ketika aku masih SD. Waktu itu, bendungan tua di desaku sedang dalam masa perbaikan tuh. Bendungan ini terletak di sisi selatan desa tuh, membendung sungai yang dikelilingi oleh kebun-kebun milik warga. Di sisi kiri sungai terdapat kebun lada, dan di kanannya terdapat kebun dukuh tuh. Posisi sungai tersebut lebih rendah dari posisi kebun. Jadi kebun ini semacam berada di atas tebing, setinggi tubuh orang dewasa tuh. Di desaku memang ada kebiasaan mandi siang, yaitu jam setengah 2 atau jam 2 siang tuh. Beberapa warga pun akan turun untuk mandi ke dalam sungai. Namun ada pantangan tuh di dalam mandi tersebut, yaitu kita dilarang mandi saat matahari tepat di atas kepala, yaitu sekitar jam 12 tuh, atau saat zuhur. Konon katanya, pada saat itulah penyakit lewat melalui sungai tersebut. Hari itu beberapa temanku Yogi, Mega, Desi, Putra, dan Mira mengajakku untuk mandi ke bendungan tersebut. Kita biasa main prosotan tuh di dinding bendungan tersebut. Seru deh, kata Yogi dengan semangat. Mega pun tak kalah semangat saat itu. Ayolah, kita mandi ke sungai, cepat. Kata-kata tersebut disambut anggukan Desi dan Mira tuh. Aku hanya diam saja kala itu, menimbang-nimbang apakah ikut atau tidak untuk berenang ke sana. Yogi yang melihat aku hanya diam saja, lalu bertanya, "Kenapa kamu diam saja? Ayo ikut mandi." Aku nggak diizinkan oleh mamaku, Gi. Jawabku kala itu. Biar nanti aku yang pamitkan ke bibi, kata Yogi meyakinkanku. Setelah teman-teman lain siap, kami pun menuju ke rumahku tuh. Yogi yang masih ada hubungan keluarga denganku meminta izin kepada mamaku. Bi, kami izin mau mandi bareng-bareng tuh di sungai sana. Mendengar permintaan Yogi, mamaku pun langsung menolak mentah-mentah tuh permintaan Yogi tersebut. Tidak, saya tidak akan mengizinkan. Ini 3 hari, nanti ada apa-apa sama kalian. Mana anak semua lagi, pokoknya nggak boleh. Mamaku pun memberikan keputusan yang tidak bisa diganggu-gugat kala itu. Aku merasa sangat kecewa kala itu. Kukatakan pada teman-temanku agar mereka pergi saja tanpa aku. Tapi teman-temanku ini sangat gigih. Gak pergi satu, gak pergi semuanya, ucap mereka kala itu. Mereka pun berkata seperti itu bukan berarti kami tidak jadi pergi. Kami tetap nekat tuh untuk pergi tanpa izin dari mamaku. Kami pun pamit pergi main lagi, tetapi malah menuju ke sungai itu. Setelah melewati 2 rumah penduduk, kami pun mulai memasuki kebun dukuh. Berjalan sebentar, lalu sampailah di bendungan. Kami semua pun sangat kegirangan kala itu. Yogi bahkan memanjat salah satu pohon di tepi bendungan tersebut, lalu terjun dari atas ke dalam sungai tersebut. Hal itu otomatis membuat air sungai menjadi keruh tuh.
Tapi karena saat itu tidak ada yang mandi seorang pun, jadi kami bebas melakukan apapun. Jika saja saat itu adalah jamnya mandi siang, maka kami akan dimarahi karena melakukan hal tersebut. Singkat waktu, aku pun merasa bosan, lalu berenang menuju hilir bendungan. Sedangkan teman-temanku masih di atas bendungan dengan kesibukan mereka sendiri. Aku pun mengapung di air tersebut, memandangi pepohonan dan langit. Beberapa saat kemudian, aku pun menoleh ke arah kebun lada di atas tebing. Mataku pun menangkap sesosok dengan baju putih, berdiri agak sedikit membungkuk, sedang memperhatikanku. Awalnya, aku berpikir itu pasti nenek, pemilik kebun tersebut, yang mau menyuruhku pulang, karena kami mandi di sungai di tengah hari. Uy, tadi mana? Ayo, uy, balik, uy. Ayo, uy. Uy, Bentar, Cok, biar orang tahu bodoh. itu kuntilanak udah bukan Jangan, apa-apa itu. jangan. Coba dikejar kita. Ayo, uy. Namun, setelah aku melihat wajahnya lebih lama, aku pun menyadari ada keanehan. Wajahnya sangat panjang, tidak memiliki alis, rambutnya pun panjang bergelombang. Dan yang paling aneh, itu adalah matanya. Matanya sangat besar, mirip seperti mata alien di film-film tuh. Nyaris hitam semua tanpa ada warna putih di sana. Dan matanya pun tak berkedip sama sekali. Memang menurut cerita teman-temanku, di dekat kebun lada tersebut dipercayai ada lubang segugu berupa makhluk menyerupai manusia, berbulu, bertelapak kaki terbalik, dan tidak memiliki cekungan di bawah hidungnya. Walaupun begitu, aku pun masih sempat melotot ke arah sosok tersebut. Dia balas melotot, dan disitulah aku melihat tidak ada cekungan di bawah hidungnya. Aku pun bergegas tuh naik ke tepian, berjalan di antara bebatuan, sungai. Aku pun merasa sangat ketakutan tuh. Untungnya aku melihat seorang nenek. Ini beneran manusia ya. Ia tetanggaku sedang berjalan menuju ke arah sungai. Aku segera mendekati si nenek tersebut lalu berkata, "Nek, ada hantu di sana." Sambil jariku menuju ke arah kebun lada tuh. Mana? Tanya nenek tersebut celingukan, mencari sosok yang kusebutkan. Ternyata sosok itu sudah berada di ujung kebun. Anehnya lagi, jika memang dia berlari ataupun berjalan di kebun yang penuh dedaunan dan ranting, kenapa dia tak meninggalkan suara sama sekali? Sama seperti saat dia datang tadi. Aku pun tak mendengar sedikit pun bunyi langkah kakinya. Nenek tersebut pun lalu berkata, Mana ada hantu siang-siang begini, Cung? "Itu, Nek, yang berbaju putih," jelasku kepada nenek tersebut. Nenek tersebut kemudian menajamkan matanya untuk melihat lebih jelas lagi. Mungkin itu orang mau metik lada, Cu. "Tidak, Nek, tidak mungkin. Gak mungkin ada orang yang mau ngambil lada pakai baju sebagus itu, warna putih lagi. Nanti kotor. Oh iya, benar juga ya. Terus gak ada suara berjalan dia. Aneh banget." Akhirnya nenek tersebut setuju tuh dengan apa yang aku katakan. Hanya Cu, jangan suka mandi siang hari. Itulah saat penyakit lewat. Cepatlah pulang ke rumah. Setelah itu, aku pun pulang ke rumah tanpa memberitahu teman-temanku yang lain tuh. Besoknya, aku pun demam. Kalau kata orang kami, namanya kebihau. Setelah itu, aku pun jarang mandi tuh ke sungai tersebut. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini dan nonton sampai selesai. Semoga kalian sehat selalu dan dalam lindungannya. Amin. Bagi kalian yang punya cerita horor dan ingin dibacakan di sini di horror area, silakan aja. Kirim cerita kalian ke DM Instagram kami di bawah ini. Kami tunggu ceritanya ya. Terima kasih. Sekian horor area kali ini. Semoga Anda terhibur. Gue Randy di sini pamit undur diri. Bye.